Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan akal kepada seluruh manusia yang merupakan kelebihan manusia dibanding dengan makhluk-makhluknya yang lain. Dengan menggunakan akalnya, manusia dapat membuat hal-hal yang dapat mempermudah urusan mereka di dunia. Akal adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan dalam diri manusia. Akal juga merupakan salah satu kekayaan yang sangat berharga bagi diri manusia. Keberadaannya membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Bahkan, tanpa akal, manusia tidak ubahnya seperti binatang yang hidup di muka bumi ini. Dengan kata lain, akal menjadikan manusia sebagai makhluk yang berperadaban. Berbicara tentang kekuatan akal manusia, teringat pada suatu cerita yang termuat di laman motivasi islam.com. Kisahnya sederhana, humor, tetapi syarat dengan hikmah yang mendalam. Alkisah, suatu ketika ada seekor kerbau yang setiap pagi dibawa oleh seorang anak penggembala yang masih kecil menuju sawah yang akan dibajak. Jika tak ada pekerjaan, kerbau itu oleh penggembalanya dibawa ke sebuah areal yang terdapat banyak rerumputan. Kemanapun kerbau itu dibawa selalu saja nurut kepada majikannya yang tak lain seorang anak kecil. Hingga suatu ketika, saat si kerbau berada di padang rumput sendirian, ada seekor harimau menghampiri kerbau itu. Si harimau berkata kepada kerbau, "Hai kerbau, sudah beberapa hari saya mengamati kamu. Kamu selalu saja nurut dibawa-bawa atau disuruh-suruh oleh majikan kecilmu. Manusia majikanmu itu sangat kecil dibanding kamu. Kenapa tidak kamu tubruk saja? Pasti dia terpental jatuh dan terkapar. Kamu jadi bisa bebas seperti saya, bebas kemanapun saya mau." Si kerbau menjawab, "Saya takut kepada anak kecil itu." Dasar kerbau, badan kamu besar, masa takut kepada anak kecil?" ejek si harimau sambil menertawakan. Lalu si kerbau menjawab, "Kamu juga akan takut jika kamu mengetahui kelebihan manusia." "Apa sih kelebihan manusia itu sehingga bisa membuat kamu takut?" tanya si harimau penasaran. Tidak lama kemudian, anak penggembala tersebut datang. Langsung saja si harimau menyapanya. "Hai anak manusia," kata si harimau, "kamu mempunyai kelebihan apa yang membuat kerbau itu takut?" Si anak kecil penggembala itu menjawab, "Saya sebagai manusia diberikan kelebihan oleh Sang Pencipta, yaitu berupa akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya." "Akal itu apa? Boleh saya melihat akal kamu? Jika kamu tidak menunjukkan, saya akan memakan kamu," tanya si harimau sambil mengancam. Lalu si anak kecil tersebut menjawab, "Wah, saya tidak bisa memperlihatkannya karena akal saya tertinggal di rumah." "Kalau begitu, kamu ambil dulu," kata si harimau dengan nada mendesak. Si anak penggembala menjawab, "Saya bisa saja mengambilnya, tetapi percuma, kamu akan lari." "Saya janji, saya tidak akan lari," kata harimau dengan percaya diri. "Sekarang kamu berkata demikian, setelah melihat saya membawa akal, kamu pasti lari. Bagaimana kalau kamu saya ikat, supaya kamu tidak lari nanti?" tantang si anak penggembala. Si harimau pun setuju. Kemudian si anak penggembala mengikat harimau tersebut di bawah sebuah pohon. Setelah mengikatnya, si anak pun pergi. Si kerbau yang mengamati dari tadi tertawa melihat nasib si harimau. "Sekarang kamu bisa apa?" tanya si kerbau kepada harimau. Harimau tak bisa menjawab. Harimau tersebut panik dan ingin melepaskan diri tetapi tak mampu melakukannya. "Itulah akal manusia," kata si kerbau sambil pergi mengikuti majikannya. Pemirsa, dari cerita tadi dapat kita peroleh pelajaran. Jika si penggembala melawan sang harimau dengan tenaga untuk bertarung, kemungkinan besar akan kalah. Jika si anak manusia itu bertarung hanya dengan fisik tanpa menggunakan akal, artinya dia menyamakan dirinya dengan si harimau. Kita punya akal, maka gunakanlah. Sebab ada saja orang yang secara tidak sadar lebih menggunakan emosi dan hawa nafsu daripada akalnya. Sementara emosi dan hawa nafsu cenderung pada kesenangan semata, bukan mana yang baik dan benar. Sayangnya, banyak yang masih tidak bisa membedakan mana akal, mana emosi. Langkah yang perlu kita lakukan adalah mulai menyadari bahwa ada pengaruh emosi dan hawa nafsu saat kita sedang berpikir. Emosi dan hawa nafsu bukan hanya marah. Kemarahan memang salah satu yang melumpuhkan akal, tetapi masih ada emosi dan hawa nafsu lainnya. Di antaranya, ego, kesombongan, rendah diri, khawatir, takut, dan sebagainya. Itu semua bisa menurunkan kemampuan akal kita. Saat kita memikirkan sesuatu atau mengambil keputusan tertentu, renungkan apakah pemikiran kita itu hasil dari logika atau hasil dorongan emosi dan hawa nafsu. Perlu ketenangan dan kejujuran untuk menemukan hal ini. Lakukan muhasabah atau evaluasi diri sesering mungkin terhadap perilaku yang kita perbuat. Maka, insya Allah fungsi akal akan kembali hidup dan tidak dikalahkan oleh emosi dan hawa nafsu. Karena akal merupakan salah satu kelebihan kita sebagai manusia.
Jangan sampai kita tidak memanfaatkannya karena terkubur oleh emosi dan hawa nafsu. Meskipun demikian, akal bukanlah penentu segalanya. Ia tetap memiliki kemampuan dan kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya untuk membimbing manusia agar tak tersesat. Di dalam keterbatasannya lah akal manusia menjadi mulia. Sebaliknya, ketika ia melampaui batasnya dan menolak mengikuti bimbingan wahyu, maka ia akan tersesat. Orang yang sempurna dan bersih akalnya akan sampai kepada hikmah yang berada di balik proses mengingat dan berpikir, yaitu mengetahui, memahami, dan menghayati bahwa di balik fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya menunjukkan adanya Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala.